Halo, nama saya Gerald Antonio dari kelas 11. Saya akan menjelaskan tentang materi matriks. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang. Matriks sendiri terdiri dari baris dan kolom. Baris merupakan anggota yang ditulis mendatar. Bisa dilihat pada gambar, ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Lalu ada kolom, yaitu anggota yang ditulis secara menurun. Ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Pada matriks terdapat juga ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Yaitu ukuran matriks yang dinyatakan dalam suatu baris dikali kolom. Bisa dilihat pada gambar di samping, matriks tersebut memiliki ordo 2 kali 3, yang artinya barisnya ada 2, ini baris pertama, ini baris kedua, dikali kolom, yaitu 3, berarti kolomnya ada 3, itu kolom pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, pada gambar di bawahnya, itu memiliki ordo 3 kali 3, yang artinya barisnya 3, kolomnya juga 3, dikali kolomnya 3. Artinya barisnya ada 3, itu ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Lalu ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Dan sama seperti yang di bawah-bawahnya ya teman-teman. Lalu ada matriks-matriks khusus. Yang pertama akan kita bahas itu matriks baris. Yaitu matriks yang terdiri atas satu baris saja. Bisa dilihat di gambar. Matriks A ini matriks baris, artinya barisnya cuma satu. Lalu ada matriks kolom, itu matriks yang semua elemennya berada dalam satu kolom. Ini kebalikannya dari matriks baris ya teman-teman. Contohnya ini matriks A sama dengan 147, ini menurun, ini disebut matriks kolom. Selanjutnya ada matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Bisa dilihat di gambar di sini, ini ada matriks A ini ordonya 3 kali 3, artinya barisnya 3 dan kolomnya 3. Artinya dia matriks persegi, karena jumlah baris dan kolomnya sama. Selanjutnya ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi dengan semua elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Bisa dilihat di gambar, matriks A, ini diagonal utamanya 159. Di atas diagonal utamanya itu 0. Di bawah diagonal utamanya itu bernilai elemen lain selain 0. Sedangkan pada matriks B, diagonal utamanya tetap sama, 159. Di atas diagonal utamanya ada elemen lain selain 0. Dan di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Ini disebut matriks segitiga. Lalu ada matriks diagonal, adalah matriks yang persegi di mana semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Bisa dilihat, diagonal utamanya 159, sedangkan elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Berarti elemen di sekitar diagonal utama itu bernilai 0 ya teman-teman. Selanjutnya ada matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1. Matriks identitas ini kurang lebih mirip dengan matriks diagonal, cuman diagonal utamanya itu bernilai 1. Sedangkan elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Selanjutnya ada transpose matriks. Transpose matriks adalah matriks baru yang dibentuk dengan menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris dari matriks aslinya. Bisa dilihat pada gambar, matriks A memiliki ordo 2 kali 3. Bisa kita lihat baris pertamanya ada 1, 2, 3, baris keduanya ada 4, 5, 6. Lalu kita transpose matriks A, ordonya berubah menjadi 3 kali 2. Lalu baris pertama
1, 2, 3 berubah menjadi kolom pertama, baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Itu yang disebut dengan transpose matriks. Selanjutnya ada perhitungan matriks atau operasi pada matriks. Pertama itu ada penjumlahan matriks. Jika dua matriks dapat dijumlahkan jika ordo kedua matriks tersebut sama. Bentuk operasinya adalah dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut. Bisa dilihat pada di gambar di samping. Misalnya kita punya matriks A dan matriks B, kita jumlahkan, artinya matriks A1 ditambah dengan B1, A2 ditambah dengan B2, A3 ditambah dengan B3, A4 ditambah dengan B4. Begitu seterusnya. Selanjutnya, ada contoh soal dari penjumlahan matriks. Diketahui ada matriks A itu 7, 1, 4, dan 8. Matriks B ada 5, 2, 8, dan 3. Kita jumlahkan kedua matriks tersebut. Artinya 7 ditambah 5, kita jumlahkan yang seletak ya teman-teman. 7 ditambah 5, 1 ditambah 2, 4 ditambah 8, 8 ditambah 3. Yang hasilnya menjadi 12, 3, 12, dan 11. Selanjutnya ada pengurangan matriks. Konsep pengurangan matriks kurang lebih sama dengan penjumlahan matriks, cuman bedanya hanya dia dikurang. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lebih banyak lagi ya teman-teman. Kita langsung ke contoh soal aja. Diketahui matriks A itu 3, 0, 4, min 1. Lalu matriks B ada 1, 2, min 3, dan 4. Kita kurangkan kedua matriks tersebut. Jadi 3 dikurang 1, 0 dikurang 2, 4 dikurang min 3, min 1 dikurang 4. Yang hasilnya menjadi 2, min 2, 7, dan min 5. Lalu saya punya latihan soal buat teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman bisa coba biar teman-teman lebih mengerti lagi tentang penjumlahan serta pengurangan matriks. Selanjutnya ada perkalian matriks. Perkalian matriks adalah nilai pada matriks yang bisa dihasilkan dengan cara dikalikannya tiap baris dengan setiap kolom yang memiliki jumlah baris yang sama. Perkalian dua matriks adalah proses penjumlahan hasil kali yang diperoleh dari perkalian elemen-elemen pada baris matriks yang satu dengan elemen-elemen pada kolom matriks yang lain. Dalam perkalian matriks ada memiliki syarat teman-teman. Misalnya kita punya matriks A, ordonya M dikali N. Lalu matriks B, ordonya N dikali S. Kalau kita mau kalikan matriks A dengan B, hasilnya, ordo hasil perkaliannya akan menjadi M dikali S. Misal, kita punya matriks A, ordonya 3 dikali 2, dikali dengan matriks B yang ordonya 2 dikali 3. Yang berarti, ordo hasil perkaliannya akan menjadi 3 kali 3 ya teman-teman. Lalu ada cara perkalian matriks. Bisa dilihat pada gambar, caranya itu baris dikali kolom, baris dikali kolom. Misalnya A dikali B ditambah dengan B dikali R. A dikali Q ditambah dengan B dikali S. Yang bawah juga sama. C dikali P ditambah D dikali R. C dikali Q ditambah D dikali S. Begitu seterusnya. Lalu ada contoh soal dari perkalian matriks. Diketahui matriks A ini 4 dikali 5, 5, 2, dan 6. Lalu matriks B-nya 1, 2, 3, dan 4. Kita kalikan kedua matriks tersebut. Berarti 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 3. Lalu ada 4 dikali 2 dikali 5 tambah 5 kali 4. Lalu ada 2 dikali 1 ditambah 6 dikali 3. Lalu 2 dikali 2 ditambah 6 dikali 4.
Maka 4 ditambah 15, 8 ditambah 20, 2 ditambah 18, 4 ditambah 24. Yang hasilnya menjadi 19, 28, 20, dan 28. Saya juga punya latihan soal lagi untuk perkalian matriks. Teman-teman bisa coba masing-masing ya. Lanjutnya, pembagian matriks. Nah, teman-teman, pada matriks ini tidak ada pembagian matriks. Karena pada operasi matriks memang tidak ada pembagian. Karena perkalian matriks itu bersifat tidak komutatif. Apa maksudnya sifat komutatif? Sifat komutatif merupakan sifat dalam operasi hitung yang tepat menghasilkan hal yang sama meskipun letaknya ditukar. Misalnya kalau pada perhitungan yang biasa, kita 3 dikali 2 sama 2 dikali 3 hasilnya sama kan teman-teman. Sedangkan pada matriks ini, misalnya matriks A dikali matriks B dan matriks B dikali matriks A itu hasilnya berbeda. Maka dari itu, pada matriks tidak ada pembagian ya teman-teman. Kita lanjut. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan matriks merupakan selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Contohnya pada determinan matriks 2 kali 2, diagonal utama dikurang dengan diagonal sekunder. Artinya di sini ada A dikali D dikurang B dikali C. Sedangkan pada determinan matriks 3 kali 3, saya menggunakan metode Sarus ya teman-teman. Jadi kita tambahkan kolom pertama dan kedua di samping kanan matriks 3 kali 3-nya. Lalu kita kurangkan diagonal utama dengan diagonal sekundernya. Artinya A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H, lalu kita kurang diagonal sekunder dengan diagonal sekundernya, yaitu C kali E kali G dikurang A ditambah A dikali F dikali H dikurang B dikali D kali I. Itu cara mencari determinan matriks. Lalu saya memiliki contoh soal. Untuk determinan matriks 2 kali 2 diketahui matriks A sama dengan 3, min 3, 4, dan min 5. Cara mencarinya adalah berarti determinan matriks A itu tinggal A dikali D dikurang B kali C, artinya 3 dikali min 5 dikurang min 3 dikali 4. Hasilnya min 15 ditambah 12, hasilnya min 3. Selanjutnya ada contoh soal untuk matriks 3 kali 3. Pertama, diketahui matriks A 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2. Dengan metode Sarus, kita tambahkan dulu 2 kolom pertama di sebelah kanan matriks 3 kali 3-nya, baru kita kurangkan diagonal utama dengan diagonal sekundernya. Artinya 2 dikali 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 kali 3 ditambah 3 kali 1 kali 1, baru kita kurangkan 3 dikali 4 dikali 3 tambah 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 kali 2. Hasilnya 16 ditambah 6 tambah 3 dikurang 36 dikurang dalam kurung 36 ditambah 4 tambah 2. Hasilnya 25 dikurang min 42 dikurang 42 yang menjadi min 17.